الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Para jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Di kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-16 dari bulan Rajab di tahun 1446 Hijriyah, kita melanjutkan pembahasan bab yang kedua, masalah yang kedua di dalam Kitabus Shiyam terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Setelah kita bahas kurang lebih 4 hal yang penulis bawakan terkait dengan mufattiratus siyam, perkara-perkara yang membatalkan puasa, dan kita masuk poin yang ke-5. Di antara hal yang membatalkan puasa adalah khuruju damil haidhi wan nifas, keluarnya darah haid dan nifas pada seorang wanita, ya, meskipun hanya beberapa saat sebelum waktu berbuka, maka secara otomatis membatalkan puasa sang wanita tersebut, ya. Mungkin di pagi hari sampai menjelang, ya, maghrib, seorang wanita dalam kondisi suci, ya, kemudian menjelang maghrib beberapa menit keluar darah haid, maka otomatis puasanya batal, ya, otomatis puasanya batal. Demikian pula, ya, darah nifas. Famata ra'atil mar'atu damal haidhi awin nifasi aftarat, maka kapanpun seorang wanita melihat darah haid atau darah nifas, maka dia berbuka, ya, otomatis batal puasanya. Wa wajaba alaihi al-qadha, dan wajib baginya untuk mengqadha hari tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil mar'ah, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaysa idza hadat ini al-mar'ah lam tusalli wa lam tasum, bukankah ketika seorang wanita haid dia tidak salat dan tidak puasa, maka itu bagian dari
ya kurangnya agama pada seorang wanita. Ya. Dari sini para ulama mengambil istinbat hukum bahwasannya ketika seorang wanita keluar darah haid ketika dia sedang berpuasa, maka otomatis puasanya batal. Kalau keluar haid di malam hari, nggak boleh dia puasa di pagi hari. Ya, tapi kalau keluarnya darah haid di siang hari, ya di mana sebelumnya dia sudah niat puasa dan sudah sempat berpuasa sebagian hari, maka ketika keluar darah haid otomatis puasanya batal dan hari tersebut tidak dianggap. Ya, wajib baginya untuk mengqadha di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Wallahu a'lam. As-sadis, poin yang keenam, di antara hal yang membatalkan puasa kata penulis niyatul fitri. Niat untuk berbuka. Ya, seseorang dia sedang berpuasa, kemudian dia berniat untuk berbuka. Ya. Maka meskipun dia tidak memakan sesuatu, tapi ketika dia sudah berniat untuk berbuka, maka otomatis puasanya batal. Kata penulis, faman nawal fitra qabla waqtil iftari wa huwa shaimun batala saumuhu. Maka barang siapa yang berniat untuk fitr, ya niat untuk berbuka sebelum datang waktu berbuka puasa, ya, maka batal puasanya. Maka hati-hati. Ya, ketika kita sedang berpuasa, hati-hati. Ya, jangan sampai kita berniat untuk membatalkan puasa kita. Ya, karena sebatas berniat membatalkan puasa bisa membatalkan puasa seseorang. Wa illam yatanawal mufattiran, meskipun dia tidak memakan sesuatu atau tidak meminum sesuatu, ya, tapi dia sudah berniat untuk membatalkan puasanya, maka puasanya batal. Kenapa demikian? Kata penulis, illahnya, sebabnya adalah fa innan niyyata ahadu ruknai as-siyami. Karena yang namanya niat itu satu dari dua rukun apa? Puasa. Karena puasa itu ada dua rukun. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua imsak. Ini menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Ini dua rukun puasa. Yang pertama adalah an-niyah, niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa yang kita lakukan. Yang kedua adalah al-imsaku, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Maka niat adalah satu dari dua rukun puasa. Fa idza naqadhaha qasidan al-fitra wa muta'ammidan lahu intaqadha siyamuhu. Maka barang siapa yang membatalkan niatnya, ya sudah berniat puasa, kemudian dia jalankan puasanya, di tengah jalan dia batalkan niatnya, ya, dengan meniatkan diri untuk berbuka, dan dia sengaja ya meniatkan diri untuk berbuka, maka intaqadha siyamuhu, maka batal puasanya. Karena dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan salah satu rukun puasa. Itu apa? Niat. Ya, membatalkan niatnya. Ya, maka niat puasa itu harus senantiasa terjaga. Ya, dimulai dari ya terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, tidak boleh kita membatalkan niat kita. Ya, kalau seseorang dia membatalkan niatnya di tengah perjalanan puasanya, maka puasanya dianggap batal, ya, dan tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, poin yang ketujuh, di antara hal yang membatalkan puasa kata penulis adalah ar-riddatu,
murtad. Ya, seseorang murtad keluar dari Islam. Limunafatiha lil ibadah. Karena riddah atau murtad itu menafikan ibadah seorang hamba. Ya, menafikan ibadah seorang hamba. Karena ibadah itu wajib dibangun di atas keimanan. Ya. Ibadah wajib dibangun di atas iman. Tidak ada amal ibadah yang sampai kepada Allah melainkan amalan yang dibangun di atas iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Ya, siapa yang berbuat kebajikan, yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan dalam kondisi apa? Beriman. Maka iman adalah syarat. Ya. Sebuah amalan itu bernilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada keimanan, maka amalan seseorang tidak bernilai kebaikan, tidak bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebagaimana Allah berkata tentang ya orang-orang munafikun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya bahwasannya amalan-amalan orang-orang munafik tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Illahnya, sebabnya karena mereka enggak punya iman. Meskipun secara zahir menampakkan keislaman mereka, secara zahir dalam pandangan mata manusia seolah-olah mereka beriman, tapi hati mereka kufur, enggak ada keimanan. Maka salat mereka, sedekah mereka, puasa mereka, jihad mereka tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang amalan orang-orang munafik, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih." Tidak ada yang menghalangi ya nafkah-nafkah mereka, infak-infak mereka, sedekah-sedekah mereka ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka siapa yang murtad keluar dari Islam ya dalam kondisi mengerjakan satu amalan, amalan tersebut batal dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, wa liqaulihi ta'ala, dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau seandainya engkau berbuat kesyirikan wahai Muhammad, maka batallah amalanmu, hapuslah amalanmu. Nabi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya beliau berbuat kesyirikan kepada Allah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka batal amalan beliau, hapus amalan beliau. Ya. Maka demikian juga berlaku untuk ya semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa yang berbuat kesyirikan atau berbuat kekufuran atau murtad dari Islam, maka amalannya akan batal. Ya, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ini 7 hal yang penulis jelaskan terkait dengan mufattiratus shaim, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama apa? Makan dan minum secara sengaja. Yang kedua, al-jima', berhubungan badan. Yang ketiga, at-taqayyu 'amdan, ya, menyengaja muntah. Yang keempat, al-hijamah, berbekam. Yang kelima, keluarnya darah haid atau nifas pada seorang wanita. Yang keenam, berniat untuk berbuka ya sebelum masuk waktu buka puasa. Dan yang ketujuh adalah riddah, ya, murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kita masuk pembahasan bab yang ketiga.
tentang mustahabbatus siyam wa makruhatuhu, hal-hal yang disunnahkan dan dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Fadhal iqra al-bab al-thalith. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallifun rahimahumullahu ta'ala. Al-bab al-thalithu mustahabbatus siyami wa makruhatuhu wa fihi mas'alatani. Al-mas'alatu al-ula mustahabbatus siyami. يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الأمور التالية. الأولى السحور لقوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. ويتحقق السحور بكثير الطعام ويتحقق السحور ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله ولو بجرعة ماء. ووقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر. الثانية تأخير السحور لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان قدر ما بينهما؟ قال 50 آية. الثالثة تعجيل الفطر فيستحب للصائم تعجيل الفطر متى تحقق غروب الشمس. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. الرابعة الإفطار على رطبات فإن لم يجد فتمرات وأن تكون وترا فإن لم يجد فعلى جرعات من ماء. لحديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسوات من ماء فإن لم يجد شيئا نوى الفطر بقلبه ويكفيه ذلك. الخامسة الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل والمظلوم. السادسة الإكثار من الصدقة وتلاوة القرآن وتفطير الصائمين وسائر أعمال البر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. السابعة الاجتهاد في صلاة الليل وبالأخص في العشر الأواخر من رمضان. فعن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الثامنة الاعتمار لقوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة. التاسعة قول إني صائم لمن شتمه وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. طيب jazakallahu khairan wa baraka fik. Iya, bab yang ketiga terkait dengan sunnah-sunnah puasa dan hal-hal yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Kata penulis, wa fihi mas'alatani. Di bab yang ketiga ada dua masalah.
Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, mustahabbatus siyami, hal-hal yang disunnahkan bagi orang yang berpuasa. Yustahabbu lis-saimi an yura'iya fi siyamihi al-umurat taliyata. Disunnahkan, mustahab hukumnya, sunnah bagi orang yang berpuasa, ketika dia berpuasa maka hendaknya memperhatikan poin-poin berikut. Ya, disunahkan baginya memperhatikan hal-hal berikut. Al-amrul awal, yang pertama adalah as-suhur. As-suhur, yakni bersantap sahur. Ya, makan sahur. Ingat, ada as-sahur, ada as-suhur. Yang pertama dengan fathah, yang kedua dengan dhammah. Sama seperti at-tahur dengan at-tuhur. Ada tahur, ada tuhur. Ada sahur, ada suhur. Ada wudu, ada wudu. Paham jemaah? Ya. Apa bedanya antara fathah dengan dhammah? Wudu dengan wudu. Sudah kita jelaskan. Perbedaannya apa? Ada wudu dengan fathah, wudu dengan dhammah. Apa bedanya? Kalau wudu itu air yang kita gunakan untuk berwudu, itu namanya wudu. Ya. Tapi kalau wudu, perbuatannya. Ya, kita berwudu, membasuh kedua telapak tangan, kemudian madmadah, istinsyaq, istinthar, sampai membasuh kedua kaki kita, itu namanya wudu. Perbuatan seseorang ketika berwudu namanya apa? Al-wudu'u. Ya. Tapi air yang dia gunakan untuk berwudu namanya al-wudu. Di sini juga sama. Ada as-sahur, ada as-suhur. Ya. Kalau as-sahur artinya apa? Makanan. Ya, yang kita siapkan untuk makan sahur itu namanya sahur. Ya, dengan fathah. Ya, makanan atau minuman yang kita hidangkan untuk bersantap sahur itu namanya as-sahur. Tapi perbuatannya kita makan, ya, kita minum, itu namanya apa? As-suhur. Ya, dibedakan antara as-sahur dengan as-suhur. Ya. Maka di antara sunnah bagi orang yang berpuasa adalah bersantap sahur. As-suhur, ya, bersantap sahur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata Nabi yang mulia, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Tasahharu fa inna fis sahur atau fis suhur barakatan. Kata Nabi yang mulia, bersantap sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam suhur, di dalam bersantap sahur itu ada keberkahannya. Ya. Di dalam bersantap sahur itu ada barakah yang didapat oleh seorang hamba. Ya, maka kalau kita mengejar keberkahan, jangan tinggalkan sahur ketika kita berpuasa. Ya, ketika kita mencari barakah dalam kehidupan kita, ya, maka jangan malas untuk bangun, ya, untuk makan sahur. Karena di sana ada keberkahan, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Iya. Terkadang berat jamaah, ya, untuk sahur ini berat. Ya. Tapi orang-orang beriman, ya, diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengejar keberkahan. Ya, karena ini yang paling bermanfaat dalam kehidupan kita, keberkahan. Maka di antara cara mendapatkan keberkahan adalah dengan bersantap sahur
ketika kita hendak berpuasa. Kata penulis, wa yatahaqqaqus suhuru bikatsirit ta'ami wa qalilihi. Dan bersantap sahur itu sudah terrealisasikan, baik makan besar ataupun dengan makan yang sedikit. Ya, yang penting ada sesuatu yang kita makan. Ya, ketika kita Anda berpuasa, ya seseorang dikatakan dia bersahur baik dengan makanan yang ya banyak yang dia makan, ya selama enggak berlebihan, atau dengan makanan yang sedikit. Ya mungkin 1 butir kurma atau 2 butir kurma dengan air putih, ya sudah dikatakan bersahur. Atau ya, Indomie, kemudian ya, lontong, ya, kemudian telur, ya, ya dan lain-lain, ya dan lain-lain. Maka juga dikatakan sahur. Yang penting tidak apa? Tidak ghulu, tidak berlebihan. Ya. Walau bijur'ati ma'in, meskipun sebatas dengan meneguk 1 teguk air. Ya, ketika seseorang dia niatkan bersahur mencari keberkahan, maka termasuk ya dari ya orang yang bersantap sahur, meskipun sebatas ya meneguk 1 tegukan air. Wa waktu suhur min muntasafil laili ila tulu'il fajri. Dan waktu bersahur itu dari pertengahan malam sampai ya sebelum terbit fajar shadiq. Ya sampai sebelum terbit fajar shadiq. Ini waktu sahur setelah masuk pertengahan malam. Ya, tapi yang afdal adalah diakhirkan menjelang waktu subuh. Ya. Maka kalau seseorang ba'da tarawih yang dia niatnya sahur, ini belum masuk sahur. Ya. Sahur itu nanti. Ya. Ya, malas bangun malam Ustaz, ya, anak sahurnya ditakdim. Ya, setelah tarawih dia makan berat, ya, kemudian tidur, bangunnya subuh. Ini belum dikatakan sahur kata para ulama. Ya. Karena waktu sahur itu minimal sudah masuk nisful lail, pertengahan malam. Ya, ini nisful lail al-akhir, pertengahan malam yang kedua. Ya, bukan nisful lail al-awwal. Ya, tapi yang paling afdal adalah di akhir-akhir waktu. Ya, sebelum masuk waktu subuh. Dan ini poin yang kedua. Jadi antara sunnah-sunnah bagi orang yang berpuasa adalah takhirus suhur, mengakhirkan makan sahur. Ya, makan sahurnya sendiri sunnah. Ya, ditambah lagi diakhirkan waktunya. Ini juga sunnah. Li hadithi Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat yang mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau berkata, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam kami pernah bersantap sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahur bareng bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Thumma qumna ila shalah. Selesai kita bersantap sahur, kita langsung bersiap untuk salat apa? Salat subuh. Ya, as-salat di sini yakni salatus subhi. Ya, salat subuh. Yani selesai kita sahur, langsung kita ya bersiap untuk salat subuh. Yani mengisyaratkan hadis ini bahwasannya waktu sahurnya Nabi dengan subuh itu sangat apa? Sangat dekat. Ya, sangat dekat. Ya, sampai ketika Nabi selesai sahur, maka langsung bersiap untuk salat subuh. Ya, sangat dekat. Ya, antara waktu sahurnya Nabi bersama sahabat dengan waktu salat subuh atau waktu ya azan subuh.
Qultu kam kana qadra ma bainahuma. Berapa yakni miqdar, berapa kadar waktu antara kalian makan sahur dengan waktu subuh? Berapa lama? Ya. Qala, kata Zaid bin Thabit, qadra 50 ayah. Yani waktunya itu kurang lebih sekitar seseorang membaca 50 ayat. Maknanya kata para ulama 50 ayat yang sedang dengan bacaan yang sedang. Ya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat bacaannya, tapi sedang. Ya, dengan panjang ayat yang sedang, enggak terlalu pendek seperti inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar, tidak. Tidak juga terlalu panjang seperti ayat tentang dai, tentang masalah utang piutang. Satu halaman penuh satu ayat. Ya tidak, tapi ayat yang sedang. Ya kadar seseorang membaca 50 ayat dengan ya ayat yang sedang, bacaan yang sedang, itulah waktu antara makan sahurnya Nabi bersama kita dengan masuknya waktu subuh. Ya. Kalau kita kira-kirakan jemaah, ya, baca satu ayat berapa menit Ustaz? Satu ayat yang sedang. Ya kira-kira butuh berapa menit jemaah? Sampai 1 menit? Enggak sampai. Iya. Berapa? Iya, kurang lebih sekitar 15-20 detik. Ya, 1 menit kurang lebih 3 ayat. Ya, atau mungkin 4 ayat. 1 menit bisa kita baca. Kalau kita kira-kirakan, ya, yakni 1 ayat itu kita baca 20 detik. Artinya 1 menit kita bisa baca 3 ayat yang sedang, ya, enggak terlalu pendek, enggak terlalu panjang. Ya kurang lebih 1 menit 3 ayat. Ya, 1 ayat 20 detik. Ya kalau kita kira-kirakan ya. Maka kurang lebih untuk membaca 50 ayat butuh berapa jam jemaah? Kalau 1 ayat 20 detik, ya untuk baca 1 ayat 50 ayat butuh berapa detik? Atau berapa jam? Butuh 1000 detik. Betul nggak? Ya. Ya, ini kalau 1 ayatnya 20 detik, 50 ayat berarti berapa? 1000 detik. Iya. Ini kurang lebih sekitar 16 menit. Seperempat jam sampai 20 menit. Ini menunjukkan apa? Sahurnya Nabi itu sangat dekat ke waktu subuh. Ya. Antara 20 menit sampai ya seperempat jam, 15 menit. Ya, selesai sahur langsung persiapan salat subuh. Ya, sangat mepet ke waktu subuh. Ya. Maka wallahu a'lam yang terbaik ya kurang lebih ya. Ya, kalau kita cari aman sekitar setengah jam lah. Ya, setengah jam apa sebelum masuk subuh. Ya, agar antum yang mau nambah bisa nambah. Ya, karena terlalu mepet ya, seberapa jam kadang ya mau nambah udah habis waktunya. Ya, maka antum cari aman. Ya, kadang-kadang ya kita makan nih, ya bikin Indomie. Masih ada kolak, ya, masih pengen. Ya. Masih pengen kolak, ya. Masih lihat ada timun suri bekas buka puasa, masih pengen juga. Iya, maka ya setengah jam lah kurang lebih ya. Setengah jam itu masih aman insya Allah. Bisa nambah ini, bisa nambah itu. Ya. Apalagi yang pengantin baru, ya. Nambahnya yang lain. Iya, maka ya cari aman. Ya kurang lebih itu. Intinya bahwasannya waktu sahurnya Nabi itu sangat dekat ke waktu apa? Ke waktu subuh. Ya, maka ini yang terbaik. Meskipun seseorang dia sahur ya di jam 1 malam, jam 2 malam ya nggak ada masalah. Ya boleh. Tapi yang terbaik kalau kita cari yang terbaik, yang paling afdal sebagaimana yang Nabi contohkan dan praktekkan, maka akhirkan waktu sahur sampai menjelang ya waktu subuh. Ya karena memang ini yang terbaik ya, dan ini yang paling maslahat. Kita yakin jemaah yang Allah muliakan, ya ketika Nabi alaihi salatu wasalam mensunnahkan untuk mengakhirkan sahur, kita yakin inilah yang paling maslahat. Ya.
Di antara hikmahnya kata para ulama, kenapa Nabi mensunahkan untuk mengakhirkan sahur? Karena ini yang lebih memaksimalkan kekuatan fisik ketika kita puasa. Ya kalau kita sahurnya jam 1 malam, jam 2 malam, zuhur sudah lemes. Ya sudah habis itu energinya. Tapi kalau kita ya sahur mepet waktu subuh, insya Allah sampai sore masih bertenaga. Jadi antara hikmahnya agar kita terjaga ketika kita berpuasa. Maka ini di antara faedah mengamalkan sunnah. Ya, selain kita mendapatkan keberkahan, mengamalkan sunnah Rasulullah, mendapatkan pahala yang lebih besar, mengamalkan sunnah Nabi, untuk fisik kita lebih apa? Lebih maslahat. Ya, lebih bermaslahat. Wallahu a'lam. Ini poin yang kedua. Di antara sunnah ya bagi orang yang berpuasa adalah mengakhirkan bersantap sahur. Ya. Al-thalith, al-amru thalith. Poin yang ketiga, di antara hal yang disunnahkan bagi orang yang berpuasa adalah ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka di awal waktu. Ya. Kalau sahur sunnahnya diakhirkan di akhir waktu, tapi kalau berbuka puasa maka sunnahnya disegerakan, diawalkan, ya, di awal waktu. Fayustahabbu lis-shaim ta'jilul fitri mata tahaqqaqa ghurubus syamsi. Maka disunnahkan, mustahab hukumnya bagi orang yang berpuasa untuk menyegerakan berbuka ketika dia yakin bahwasanya matahari telah terbenam. Ya, ketika dia yakin bahwasanya matahari telah terbenam, maka segera ya batalkan puasanya, segera berbuka puasa. Fa'an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dalam hadis Bukhari dan Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Kata Nabi yang mulia, manusia yakni kaum muslimin, maksudnya kaum muslimin, ya, manusia senantiasa di atas kebaikan, mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala selama mereka menyegerakan berbuka puasa, tidak menunda-nunda. Ya, ketika sudah masuk waktu berbuka maka segera berbuka. Maka ini di antara kunci mendapatkan kebaikan atau keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kalau sudah masuk waktu maghrib segera ya batalkan puasa kita ya demi mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang keempat, jemaah yang Allah muliakan, di antara hal-hal yang disunnahkan bagi orang yang berpuasa adalah al-iftaru ala rutabatin, mengawali berbuka puasa dengan kurma basah atau kurma muda, rutab. Ya, dengan kurma muda. Ya, atau rutab. Kalau antum ada rutab di rumah, awali buka puasa dengan rutab, kurma muda. Ya, kurma basah. Fa illam yajid fatamaratin. Kalau seseorang tidak mendapatkan rutab untuk mengawali buka puasanya, alternatif yang kedua dengan menggunakan tamr, kurma kering. Dan ini kebanyakan yang kita dapatkan di negeri kita ini. Kalau rutab jarang. Ya. Tapi yang banyak apa? Tamr, kurma yang sudah kering. Ya. Kurma yang sudah dikeringkan. Tapi rutab jarang. Ya, mungkin sebagian ya dapat rutab. Tapi kebanyakan ya yang dijual itu tamr. Ya, kebanyakan yang dijual itu tamr. Ya. Wa antakuna witran,
ya, dan yakni disukai dengan bilangan yang ganjil, ya, dengan bilangan yang ganjil, ya, 1 atau 3 atau 5, ya. Fa illam yajid fa'ala jur'atin min ma'in. Kalau enggak dapat yakni rutab, enggak ada juga tamar, maka disunahkan untuk mengawali buka puasa dengan apa? Meneguk air putih. Ya, dengan meneguk air putih. Li hadithi Anas radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, Anas bin Malik berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya, fa illam takun rutabatin fa'ala tamaratin, fa illam takun hasawatin min ma'in. Kata Anas, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa berbuka puasa dengan beberapa butir rutab, kurma basah, ya, sebelum beliau salat. Ini buka dulu baru kemudian salat, ya. Kalau Nabi tidak mendapatkan rutab untuk mengawali buka puasanya, maka Nabi pakai tamar, pakai kurma kering, ya. Kalau Nabi enggak mendapati rutab ataupun tamar, maka Nabi meneguk beberapa teguk air putih. Nah, ini sunnahnya, ya. Jadi enggak ada sunnah awali buka puasa dengan yang manis-manis. Nah, itu iklan, ya. Awali buka puasa dengan yang manis itu iklan, ya. Tapi sunnahnya awali buka puasa dengan apa? Rutab. Kalau enggak dapat rutab, tamar. Kalau enggak dapat tamar apa? Air putih, ya. Tapi yang jadi muskilah jamaah, ya, ketika kita dihadapkan rutab, tamar, air putih, bakwan, mendoan, tahu isi, mana yang kita dahulukan? Nah, udah sepakat ini. Padahal sunnahnya itu antum ada rutab, ada tamar, ada air putih, tapi milihnya apa? Milihnya gorengan. Iya. Ya bukan kita nggak boleh makan gorengan, boleh makan gorengan, tapi antum jangan sia-siakan sunnah. Ya, awali dulu rutab minimal 1 butir. Ya kalau nggak ada tamar, kalau nggak ada air putih, baru yang lain. Ya, tapi masalahnya fitnah gorengan menyambar-nyambar. Fitnah gorengan ini luar biasa. Iya, apalagi ada cabenya, ya. Nah, ada lebih menantang lagi itu. Boleh antum makan gorengan silakan. Ya. Tapi kalau ada tamar, ada rutab, dahulukan dengan tamar ataupun rutab. Baru kemudian yang lain. Ya enggak ada masalah. Ya. Tapi memang fitnah gorengan ini luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan, ya. Itu ya ini enggak tahu. Ya kalau hari biasa kayaknya ya mungkin enggak terlalu besar fitnahnya. Tapi kalau Ramadan itu fitnahnya luar biasa. Ya antum lihat ya, di antara sekian penjual makanan buka puasa, yang paling ramai apa? Penjual gorengan. Penjual gorengan itu udah apa? Paling ramai dah. Ya. Wallahu a'lam. Maka amalkan sunnah. Ya, kalau ada rutab, pakai rutab dulu. Kalau ada tamar, enggak ada rutab, ya pakai tamar dulu. Kalau enggak ada, ya dahulukan dengan air putih, baru makan yang lain. Kata penulis, fa illam yajid syai'an nawal fitra biqalbihi wa yakfihi dzalik. Kalau seseorang tidak mendapatkan sesuatu untuk dia berbuka, maka minimal dia niatkan berbuka dengan hatinya. Terkadang jemaah, ya mungkin bagi antum ini enggak masuk di logika antum. Tapi sebagian orang enggak dapat makanan berbuka puasa. Ya sudah masuk waktu buka puasa, enggak ada yang bisa dia konsumsi. Hatta air putih enggak ada. Ya. Maka ketika seseorang, kata para ulama, dia berpuasa kemudian masuk waktu berbuka puasa dan tidak ada sesuatu yang bisa dia gunakan membatalkan puasanya, maka niat. Ya.
niat untuk membatalkan puasa. Ya. Kalau seseorang tidak mendapatkan sesuatu yang bisa membatalkan puasanya, padahal sudah masuk waktu berbuka puasa, maka minimal dengan niat. Ya, dengan niat untuk berbuka puasa dan cukup untuk membatalkan puasanya. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian al-khamis, poin yang kelima, jemaah yang Allah muliakan, di antara hal-hal yang disunahkan bagi orang berpuasa adalah ad-du'a'u 'indal fitri. Berdoa ya ketika berbuka atau menjelang berbuka. Ya, di saat kita hendak berbuka puasa atau ketika kita telah berbuka puasa, maka berdoa. Ya. Wa athna'is siyam, atau ketika kita ya sedang berpuasa, di tengah kita puasa. Ketika kita ya berbuka atau ketika kita sedang berpuasa, maka disunahkan untuk memperbanyak doa. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, kata Nabi yang mulia, thalathatun la turaddu da'watuhum, ada 3 golongan yang doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Nabi yang mulia, as-saim hatta yuftira, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Wal imamul adilu, seorang pemimpin yang adil. Wal mazlum, yang ketiga orang yang terzalimi. Ya, orang yang terzalimi. Ini 3 ya golongan yang ketika mereka berdoa kepada Allah, maka besar harapan doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ya orang yang sedang berpuasa. Ya, sampai dia berbuka dari puasanya, maka doanya sangat mustajab. Ya, besar kemungkinan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Kemudian poin yang keenam, di antara sunnah bagi orang yang berpuasa adalah al-iktsaru minas sadaqah wa tilawatil Qur'an wa taftiris shaimina wa sairi a'malil birri. Disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk memperbanyak sedekah, memperbanyak tilawatul Quran, ya, berupaya untuk memberi makan, berbuka bagi orang yang berpuasa, ya, memberikan ya makanan atau minuman untuk berbuka puasa bagi orang-orang yang berpuasa, dan amal-amal kebaikan yang lainnya. Ini disunahkan bagi seorang muslim, seorang muslimah ketika dia berpuasa untuk memperbanyak amal saleh, memperbanyak sedekah, memperbanyak tilawatul Quran. Ya, di antara sedekah yang paling utama di bulan Ramadan adalah tafthirus shaimin, memberi makan, berbuka bagi orang yang berpuasa. Ya, ini kesempatan yang sangat besar untuk mendapatkan pahala puasa kaum muslimin. Ya. Fa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Kata Ibn Abbas, dahulu Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Nabi alaihi salatu wasalam adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan yang beliau miliki. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanan Nabi semakin bertambah ketika masuk bulan Ramadan. Di hari-hari biasa Nabi sangat dermawan, Nabi sangat pemurah, dan kedermawanan beliau semakin bertambah dengan masuknya bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika beliau bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam,
wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan malaikat Jibril, ya beliau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap malam-malam Ramadan. Fayudarisuhul Quran, kemudian ya beliau pun ya tadarus Al-Quran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwad bil khairi minar rihil mursalah. Kata Ibnu Abbas, maka Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam ketika bertemu dengan malaikat Jibril, ya, beliau lebih kencang sedekahnya daripada angin yang berhembus. Ya, sangat apa? Sangat kuat sedekah Nabi alaihi salatu wasalam di bulan Ramadan. Karena di antara ikon Ramadan adalah kedermawanan. Ya. Di antara ya karakteristik Ramadan adalah bulan kedermawanan, syahrul jud wal karam. Ya, bulan kedermawanan, bulan ya rahmat dan kasih sayang. Ya. Maka disunahkan untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Wallahu alam. Sudah masuk waktu Isya, silakan adzan lebih dahulu. Kita beri kesempatan setelah adzan untuk bersoal jawab. Wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah azakumullah. Kita beri kesempatan bersoal jawab. Iya, kalau ada pertanyaan sebelum kita salat Isya berjamaah. Nah. Iya, barakallahu fiik. Kalau sebatas yakni 5 sampai 10 menit atau mungkin 15 menit, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya. Karena ya mungkin sebagian orang butuh apa untuk ya memberikan asupan yang cukup ya kepada badannya. Ya terkadang kalau cuma makan rutop satu nerektek salatnya. Gemetar salat maghribnya. Ya, antum jangan samakan dengan Nabi. Ya, Nabi pakai rutop, pakai tamar, ya enggak ada masalah. Antum ya cuma pakai rutop saja, terkadang jalan ke masjid masih apa gemetaran. Apalagi ingat di rumah ada mendoan, ada bakwan. Ya, belum sempat dimakan, ya, terkadang mengganggu konsentrasi sholat. Ya, maka insya Allah 10 menit ya masih hal yang wajar sifatnya. Ya, kalau memang butuh apa untuk makan, ya maka silahkan makan. Tapi jangan juga berlebihan. Ya, jangan apa juga berlebihan. Ya, karena nggak baik. Ya, kalau seseorang apa dia dari lapar kemudian full, ya langsung full tank, ya makannya juga nggak baik. Ya, akhirnya buat ke masjid juga sesek. Ya terlalu kurang ya bisa menimbulkan hal-hal yang kurang baik, berlebihan juga ya kurang baik. Maka khairul umur awsatuha, yang terbaik adalah yang pertengahan. Ya kalau memang ada ta'jil, ya kemudian ada makan berat, ya selagi ya tidak berlebihan sifatnya, maka insyaallah nggak ada masalah. Ya tidak ada masalah. Ya mungkin antum
dari takjil kemudian makan berat berapa waktu habis? 10 menit? Ada? Lebih? 15? Ya insya Allah 10-15 menit masih ditoleransi. Ya masih wajar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena mungkin terkadang juga sebagian jamaah juga ya menunggu jamaah yang lain yang di rumah. Ya, berbuka puasa mereka ya terkadang ya butuh untuk ya menikmati hidangan berbuka, maka kita kasih kesempatan ya agar mereka juga bisa ya turut salat berjamaah bersama. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya, Allah a'lam. Yang dimaksudkan dengan nih adalah al-iradah al-jazimah, keinginan yang kuat. Ya. Maka wallahu alam sebatas syak, keraguan, maka ya tidak sampai membatalkan. Ya. Ya. Tapi kalau dia sudah yakin ingin membatalkan, maka batal puasanya. Ya, kalau sebatas ini asyak, maka wallahu alam ya tidak sampai jatuh pada ya hal yang membatalkan puasa. Karena hakikat niat adalah ini al-iradah al-jazimah. Dan itu makna niat. Ya, al-iradah al-jazimah, keinginan yang kuat untuk mengerjakan sesuatu. Ya, untuk melakukan sesuatu. Itu namanya niat. Ya, wallahu a'lam. Ketika seseorang yakni kondisinya enggak memungkinkan, ya. Kemudian dia melihat kalau seandainya benar-benar ngedrop enggak kuat, ya mungkin saya akan buka. Maka ini ya sebatas keinginan. Sebatas keinginan. Tapi kalau dia meyakinkan, ya saya buka puasa, ya saya sudah enggak mau lanjut puasa lagi, ya, dan dia niatkan dengan jazm, maka batal puasanya. Wallahu taala alam bissawab. Fadhil. Iya. Azan subuh. Iya. Azan subuh. Iya, yakni patokannya adalah terbitnya fajar shadiq. Iya. Ya, antum jangan ta'assub dengan tempat tertentu. Ya, yang namanya patokan puasa itu jelas kata para ulama, ya, min tulu'il fajri tsani ila ghurubis syams, dari ya terbitnya fajar shadiq ya sampai terbenamnya matahari. Ya, maka antum melihat ketika azan yang dikumandangkan kaum muslimin, ya memang waktu yang sudah terbit fajar shadiq itulah ya masuk. Ya, patokan kita sudah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Maka selama azan yang dikumandangkan tersebut, ya memang azan yang sudah ya terbukti sudah masuk fajar shadiq, maka ya itu yang dijadikan sebagai patokan. Mau adzan tarik, mau adzan ya masjid yang lain, selama adzan tersebut ya sudah masuk waktu subuh, maka kita berhenti dari makan dan minum. Ya, dari makan dan minum. Wallahu a'lam. Tapi kalau adzan yang dikumandangkan ya yakni bukan adzan yang ya sebagai pertanda masuknya waktu subuh, maka masih boleh makan dan minum. Ya, sebagaimana dalam Islam ada 2 adzan ketika pagi hari.
Ya. Adzannya ya Bilal dan adzannya Abdullah bin Ummi Maktum. Ya. Adapun adzannya Bilal adzan pertama ya untuk membangunkan yang masih tidur dan mengistirahatkan yang sedang ya bangun atau yang sedang tahajud. Ya, maka ketika dikumandangkan adzan Bilal kata Nabi, makan dan minumlah kalian. Karena Bilal itu adzannya di malam hari, ya belum masuk waktu subuh. Ya, tapi kalau sudah dikumandangkan adzan oleh Abdullah bin Ummi Maktum, maka tahan dari makan dan minum karena sudah masuk waktu subuh. Ya, maka antum enggak usah bingung. Yang menjadi patokan adalah terbitnya fajar shadiq. Ya, mau dikumandangkan dimanapun, ketika sudah masuk waktu fajar shadiq, maka tahan diri dari makan dan minum. Wallahu a'lam. Ini ya kesekian kali ya ditanya tentang masalah ini. Wallahu a'lam. Di tempat yang sama. Oleh orang yang berbeda. Ustadz, ana pernah dengar ada athar sahabat berbuka dengan jima dengan istrinya. Iya. Ya saya coba cek dulu jemaah. Apakah memang benar ada atharnya? Ya, atau antum salah dengar? Ya, ini hal-hal semacam ini ya dikhawatirkan salah dengar. Ya. Ya, sunnah Nabi itu buka puasa pakai apa? Jelas tadi kita bahas. Rutab, kemudian apa? Tamar, kalau enggak ada air putih. Iya, kalaupun ada athar sebagian sahabat, kan kita udah punya sunnah Nabi. Iya. Ini khawatir pertanyaan para pengantin baru. Ya. Ya, kalaupun ada athar, ya. Ya kita sudah punya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di mana Nabi mencontohkan ya bagi orang yang ya, berbuka puasa, maka sunnahnya mendahulukan dengan apa? Dengan rutab. Ya, kalau enggak ada dengan tamar, kalau enggak ada apa dengan air putih. Ya setelah itu fadl. Ya, barangkali apa antum ya sudah enggak sabar ya, tapi ya sunnah dulu. Ya. Sunnah apa? Sunnah dulu. Allahul musta'an. Iya, cukup jamaah ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.